Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat malam, selamat kita kembali berada di waktu kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Rabu ini. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita boleh menikmati nafas dan berkat Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur buat kesempatan dan waktu yang Tuhan beri bagi kami. Untuk kami juga saat ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, bukalah setiap telinga dan mata hati kami supaya setiap benih firman Tuhan disampaikan sebentar itu benar-benar datang di dalam hati kami dan menjadikan firman itu dasar kami berjalan, dasar kami melakukan aktivitas dalam kehidupan ini. Karena kami percaya firman-Mu saja yang memberikan petunjuk-petunjuk dalam kehidupan kami yang benar. Dan kami percaya firman-Mu dapat mengubah dan dapat memberkati kami semua yang ada. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk dapat berkata-kata firman Tuhan. Bagi kami yang mendengarkan, Tuhan tolong baik jemaat GPKD Eklesia maupun para pendengar yang lain, Tuhan juga berkati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saya beri judul, siapakah musuh utama kita? Banyak orang berpikir dan berkata bahwa musuh utama kita adalah sesama kita manusia. Padahal kalau kita banyak baca Alkitab, kita mendengarkan khotbah-khotbah bahwa manusia itu bukan musuh kita. Tapi musuh kita yang utama adalah sebetulnya ada dalam diri kita. Ada dalam kehidupan kita. Kita baca dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 13. Nasihat Rasul Paulus atau surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus mengatakan begini. Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nasihat Paulus ini adalah di mana pada hari akhir zaman, pada hari akhir zaman ini, kita diperhadapkan dengan banyak hal yang bisa menggugurkan, ya, bisa meruntuhkan iman kita, bisa mengalahkan pengiringan kita kepada Tuhan. Ini diungkapkan kepada jemaat di Efesus supaya benar-benar mempersiapkan diri, karena ada hal-hal saja yang bisa menebas iman kita dan sehingga kita gugur dan kita tidak percaya lagi kepada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu dia katakan, sebab itu ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Senjata Allah itu seperti apa? Kita kalau banyak baca firman Tuhan, kita tahu bersama bahwa sebetulnya senjata Allah adalah kekuatan Allah itu sendiri atau firman Tuhan yang sering kita dengar, sering kita baca, ya, sering kali kita renungkan. Karena firman Tuhan dapat mengalahkan semua pekerjaan-pekerjaan di luar Tuhan, ya. Kekuatan-kekuatan di luar Tuhan, firman Tuhan dapat kalahkan. Dan selanjutnya supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Nah, maksud Rasul Paulus di sini adalah situasi kondisi dunia sekarang ini, baik pada zaman itu maupun zaman sekarang ini, adalah situasi yang dimana bahwa kejahatan demi kejahatan itu makin bertambah. Tidak makin membaik, tapi makin bertambah. Sehingga ya Paulus menasihati kita harus memegang senjata Allah, yaitu kebenaran firman Tuhan atau kuasa Allah, supaya kita dapat melawan, ya, artinya kita melawan semua pekerjaan-pekerjaan yang bukan datang daripada Tuhan, tapi itu datang daripada pekerjaan-pekerjaan si jahat, ya. Nah,
Kalau tema tadi sudah mengatakan siapakah musuh utama kita, ada dua yang saya catat di sini. Ada dua musuh utama kita. Pertama, kita bahas, yaitu musuh utama kita adalah iblis. Ya, dua hal ya. Musuh utama kita adalah kuasa iblis. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9 dia katakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat selanjutnya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, kita lihat di sini adalah Rasul Petrus menuliskan bahwa iblis adalah musuh setiap orang yang percaya. Nah, sadarlah dan berjaga-jaga, lawan musuh iblis berjalan. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau Alkitab mengatakan iblis berjalan berkeliling mencari mangsanya, itu benar, saudara. Dan terkadang iblis itu datang hinggap dalam hidup kita. Iblis itu hinggap dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam rencana kita, dalam usaha kita. Dia mau mengacaukan semua kebahagiaan kita. Dia mau mengacaukan hati kita yang penuh dengan sukacita. Makanya Rasul Petrus menasihati berjaga-jaga, lawan dia, ya, lawan si iblis, ya, yang keliling saat ini mencari mangsanya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, siapa bilang kita tidak bisa dimangsa oleh kuasa kegelapan? Ada ayat mengatakan jika kita membuka hati dan memberi kesempatan kepada iblis, maka dia dapat memangsa kita. Dia menghancurkan kita, bahkan dia menjerumuskan kita kepada perkara-perkara duniawi. Bukan kepada perkara-perkara kebenaran. Bukan kepada perkara-perkara kebaikan. Tapi dia akan menghancurkan kita. Dan kita akan menjadi pengikutnya. Sebab itu dikatakan kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita terpengaruh oleh kuasa kegelapan. Dikatakan lawanlah dengan iman. Nah, iman adalah satu senjata, bagian senjata dalam hidup kita, ya. Adalah bagian dalam hidup kita adalah iman itu senjata. Karena iman itu menunjukkan bahwa kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan akan membentengi kita dan memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan kuasa kepada kita untuk melawan pekerjaan kuasa kegelapan. Makanya dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya banyak orang sudah dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Banyak orang yang sudah dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Itu menjadi suatu gambaran kepada kita supaya kita punya iman, punya kuasa Allah, punya kekuatan Allah untuk meruntuhkan, menghancurkan pengaruh kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Nah, ini musuh kita. Lalu musuh yang kedua adalah tidak jauh-jauh sebetulnya. Musuh yang kedua itu adalah diri kita sendiri. Kenapa diri kita sendiri? Roma 8 ayat 7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kalau kita lihat di sini, keinginan daging itu adalah musuh dalam diri kita. Kita berusaha keluar daripada keinginan-keinginan duniawi. Tapi terkadang pikiran kita, ya, mengalami tekanan sehingga kita lebih kuat ditarik, ya. Kita ditarik oleh dunia sehingga diri kita, hidup kita terpengaruh. Nah, begitu sulit kita untuk melawan.
Begitu susah untuk kita mau melupakan gitu ya. Apa pengaruh kuasa kegelapan? Karena apa? Karena ada dalam pikiran kita, ya. Ada keinginan dalam pikiran kita, ada keinginan dalam hidup kita tidak berjalan dalam kebenaran Allah, tidak berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Sehingga ya, itulah musuh utama kita. Itulah musuh dalam diri kita. Itulah musuh yang menghancurkan kita akhirnya. Pikiran kita sendiri, diri kita sendiri. Kalau keinginan kita itu terlalu tinggi dan tidak sesuai lagi dengan arahan-arahan firman Tuhan, maka di situ kita mulai jatuh. Mulai kita mengalami kehancuran dalam iman kita, dalam kita mengiring akan Tuhan. Dikatakan sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kita lihat di sini, keinginan daging kita adalah berarti kita melawan akan Tuhan. Nah, sebab itu mari kita lawan keinginan-keinginan dalam diri kita dengan kekuatan Tuhan, supaya kita tetap mengarahkan pandangan kita, tujuan kita, iman kita, percaya kita, pribadi kita, keluarga kita, rumah tangga kita tetap mengarahkan kepada Kristus. Kita buang semua, kita lawan semua pekerjaan-pekerjaan daging, supaya kita sendiri betul-betul kita hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Galatia 5 ayat 16 katakan, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Ya, di sini Rasul Paulus menasehati jemaat yang ada di Galatia, mengatakan bahwa kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus hidup di dalam kuasa-Nya, supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Jangan biarkan keinginan daging kita terbawa arus oleh pengaruh-pengaruh yang ada saat ini, termasuk di mana pengaruh kuasa kegelapan, sehingga keinginan daging kita lebih tinggi daripada iman kita, daripada ketaatan kita. Keinginan daging lebih besar dalam diri kita daripada firman Tuhan, sehingga kita dikalahkan, ya. Kita dikalahkan dalam kita mengiringkan Tuhan. Kenapa? Ada keinginan terlalu besar dalam diri kita. Mari serahkan kepada Tuhan. Minta kekuatan Roh Kudus. Minta kekuatan kasih Allah untuk benar-benar menaungi kita, supaya kita dapat melawan keinginan daging dalam hidup kita. Inilah keinginan yang kedua, yaitu musuh kita kedua, yaitu diri kita sendiri. Mari saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya kita benar-benar tunduk menurut apa kata firman Tuhan, supaya kita dapat melawan kuasa kegelapan, kita dapat melawan keinginan-keinginan daging kita, atau melawan apa yang ada dalam diri kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Galatia 5 ayat 17 katakan begini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keinginan daging memang berlawanan dengan keinginan roh Tuhan, gitu ya. Jadi jangan kedagingan kita yang menonjol, tapi mari jubahkan kuasa Roh Kudus dalam diri kita, supaya Roh Kudus ini menguasai seluruh kehidupan kita. Kedagingan kita, Dia akan menghancurkan kedagingan kita, supaya kita menurut apa yang menjadi perintah-perintah Roh Kudus dalam hati kita. Kita harus lebih peka suara Roh Kudus daripada suara keinginan kita. Kita lebih peka kepada suara firman Tuhan daripada apa yang menjadi niat-niat kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ingat bahwa keinginan daging itu sekali lagi membawa kita kepada kehancuran, bukan kepada kebaikan. Pekerjaan kuasa kegelapan juga, jika bersama dengan keinginan daging, jika mereka sudah sepakat, kita lihat di sana, banyak orang jauh dari Tuhan. Banyak orang melupakan Tuhan. Oleh sebab itu, mari sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya, undanglah kuasa Roh Kudus untuk menaungi kita, untuk menuntun kita. Kita
tunduk kepada ajarannya, kita tunduk kepada pemeliharaannya, supaya kuasa kegelapan dan keinginan daging yang ada dalam diri kita itu benar-benar dapat dipatahkan oleh kuasa dan kekuatan Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita lihat di sini, Rasul Yohanes mengatakan semua yang ada di dalam dunia dan keinginan-keinginan daging yang ada di dalam dunia ini benar-benar tidak seperti diinginkan Bapa dalam hidup kita. Artinya Allah Bapa inginkan dalam diri kita supaya kita menyerahkan seluruh hidup kita, menyerahkan juga seluruh keinginan kita kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan menjalankan hidup kita ini dengan menjadi keinginan-keinginan yang ada dalam pikiran kita. Tapi mari arahkan pikiran kita, hati kita kepada keinginan-keinginan sorgawi, yaitu firman Tuhan membawa kita kepada kemenangan ketika kita benar-benar tunduk kepada ajaran Roh Kudus, tunduk kepada tuntunan Roh Kudus, dan tunduk kepada kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena kasih itu juga bisa mengubah keadaan. Kasih juga bisa mengubah, mungkin ketika kita lagi situasi ya emosi, marah dan sebagainya, ada kasih Tuhan, ya. Ketika keinginan daging kita meluap-luap marah, tapi ketika ada kasih Tuhan, maka kita akan melihat bahwa kasih itu yang akan mengubah keadaan menjadi hal yang luar biasa. Kedua musuh ini yang menyebabkan kita tidak dapat hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nasihat Rasul Paulus dalam kitab Roma 12 ayat 21 katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah semua kejahatan, kuasa kegelapan, dan kejahatan keinginan daging kita dengan kuasa Allah, dengan kekuatan Tuhan. Karena Tuhan itu baik bagi kita. Kita juga belajar mengalahkan semua itu dengan hal-hal yang baik. Kita menggantikan hal-hal yang buruk dalam diri kita dengan hal-hal yang baik, supaya kita menjadi orang-orang pemenang. Efesus pasal 6 ayat 10 dan 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita tahu dulu sama, iblis penuh dengan tipu-tipu bagi dalam hidup kita. Dia mau mengajarkan kita kepada kesesatan. Mari kita lawan dia dengan iman, dengan percaya, dengan kekuatan Tuhan, supaya dia dapat dihancurkan. Dengan doa, harapan kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang, melawan keinginan daging dan melawan pekerjaan kuasa kegelapan. Itulah musuh utama dalam diri kita. Mari kita buang semua. Mari kita arahkan pandangan hidup kita tetap hanya kepada Tuhan, supaya kita diberkati, kita dapat kesehatan, kita dikuatkan, kita mendapat kemenangan, surga yang tinggal kekal buat selama-lamanya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya dapat bawakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biar itu menjadi rema dalam hati kami. Tuhan berkati para pendengar firman Tuhan ini, baik jemaat-Mu maupun para pendengar yang lain. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kehidupan mereka, baik pribadi, rumah tangga, anak-anak, cucu-cucu mereka. Tuhan berkati ya Tuhan. Jaga, lindungi dengan kasih-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam hidup mereka, supaya di dalamnya mereka boleh melihat kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tak berdoa buat bangsa dan negara, serta pemerintah yang ada. Biar Tuhan tolong, biar Tuhan senantiasa pakai pemerintah yang ada untuk membawa bangsa ini lebih baik lagi ke depan. Dan pasti nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah umat Tuhan. Dan bagi mereka yang mau mencari keselamatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah tengah minggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.